Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama saya Fikri, founder dari Kirim.email, dan di video ini saya akan membahas satu kunci sukses kampanye email marketing. Ya, artinya apa? Artinya walaupun Anda tidak menguasai copywriting, Anda nggak bisa nulis gitu ya, kita bilang ya. Anda baru di dunia email marketing ya, pokoknya Anda atau baru di bisnis online gitu. Nah, ini satu kunci sukses yang akan menjamin email marketing Anda berhasil kampanyenya, yang akan menjamin insya Allah 99% gitu ya, karena tetap ada ketentuan Allah dalamnya pasti tentu saja ya, tapi insya Allah kemungkinannya akan lebih tinggi kalau Anda menerapkan satu kunci sukses ini. Oke. Kemungkinan suksesnya ya yang saya maksud dengan keberhasilan email marketing ya tentu saja closing, menambah penjualan, menambah konsumen, dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Oke. Nah, apa itu satu kunci sukses kampanye email marketing? Saya menyebutnya the law of averages ya. Ini sebenarnya pertama kali saya pelajari sudah cukup lama dari Jim Rohn ya. Untuk Anda yang mungkin tidak tahu, Jim Rohn adalah gurunya Tony Robbins ya. Untuk Anda yang tahu Tony Robbins adalah seorang apa ya, coach atau trainer gitu loh ya, trainer nomor satu di dunia mungkin. Oke. Nah, Jim Rohn adalah gurunya Tony Robbins. Nah, saya pertama kali menerima materi ini dulu banget itu dari Jim Rohn, oke, dari sebuah rekaman audio yang sekarang mungkin rekaman videonya sudah banyak di YouTube kalau Anda mau nonton, oke. Nah, apa itu the law of averages ya? The law of averages kalau saya boleh rangkum pengertiannya, yaitu jika Anda melakukan sesuatu cukup sering, maka sebuah rasio atau sebuah pola akan mulai muncul. Saya ulangi, jika Anda melakukan sesuatu cukup sering, maka sebuah rasio atau sebuah pola akan mulai muncul. Oke, jadi yang harus Anda garis bawahi adalah kalimat cukup sering dan kata pola. Ya, jika Anda melakukan sesuatu cukup sering, maka sebuah rasio atau sebuah pola akan muncul. Oke, nah kenapa disebut hukum? The law of averages kan itu hukum ya. Kalau itu hukum, average itu rata-rata. Oke, kalau di bahasa diterjemahkan secara kasar ya. Nah, kenapa disebut hukum? Dalam fisika, hukum itu tidak terbantahkan. Ya, kalau kita ngomong hukum Archimedes, hukum gravitasi gitu kan ya, dia sudah tidak terbantahkan lagi, gitu loh. Ya, kalaupun dia mau dibantahkan, dia harus dibantahkan dengan hukum yang lain yang lebih fundamental lagi, yang kira-kira seperti itu ya. Nah, misalnya saya kasih contoh deh, gampangnya ya, biar gampang saya kasih contoh. Ini adalah koin Rp1.000 ya. Kalau Anda perhatikan, koin ada dua sisi, ya, ada sisi angka 1.000 dan ada sisi angklung gambar. Oke, sisi angka 1.000 dan sisi angklung. Nah, andai kata koin ini saya flip, saya toss gitu, ya, saya toss. Nah, kalau saya bilang sama Anda setiap kali saya toss koinnya, terus saya bilang sama Anda, jika saya lempar, saya toss koinnya, ya, toss seperti ini 100 kali, ya, 100 kali saya toss seperti ini. Saya bilang sama Anda, pasti akan muncul gambar angklung, pasti, saya bilang. Kalau saya tossnya 100 kali, saya bilang pasti akan muncul gambar angklung paling nggak satu kali, ya. Sekarang, siapa yang bisa menolak kalimat saya ini? Siapa yang bisa menolak kata-kata saya? Nggak ada. Kemanapun Anda bawa ini, kemanapun Anda bawa koin, ya, ke siapapun Anda tunjukin, Anda bilang sama orang tersebut, ini kalau saya toss 100 kali, pasti paling nggak satu kali muncul gambar angklung. Tidak ada yang bisa nolak itu, ya. Makanya disebut hukum, ya. Jadi pasti akan muncul gambar angklung, itu sebuah kepastian, oke? Paling nggak satu kali, ya. Namun, jika saya lempar koinnya hanya satu kali, saya toss hanya satu kali, apakah pasti muncul gambar angklung? Belum tentu. Oke, apa yang terjadi di sini? Kenapa kalau saya toss 100 kali pasti muncul gambar angklung? Kenapa saya toss satu kali belum tentu muncul gambar angklung? Nah, itu yang akan kita bahas dalam video ini. Itulah the law of averages ya. Jadi ini juga yang banyak terjadi di email marketing. Oke, peristiwa koin tadi ini juga yang banyak terjadi di email marketing. Oke, kebanyakan orang hanya toss emailnya satu kali. Kebanyakan orang hanya ngirim email satu kali ke mungkin 100 orang subscribernya. Subscriber ini adalah pelanggan emailnya, orang sudah berlangganan emailnya. Jadi Anda di database Anda punya 100 email, 100 pembeli, 100 klien gitu ya. Anda email satu kali, apa yang terjadi? Ya, kalau Anda, apalagi Anda baru pertama ya, saat Anda pertama kali ngirimkan email broadcast promosi ke 100 orang database ini yang belum pernah menerima email Anda satu kali pun, sama kayak tadi peristiwa koin ya, Anda ngelempar satu kali, ya, dan ini Anda kirimkan email ini ke orang yang belum pernah sama sekali menerima email dari Anda. Apa yang terjadi? Berapa penjualan yang akan terjadi? Kemungkinan besar akan nol. Ini saya bisa berani jamin, ya.
mau database Anda sebanyak apapun, kalau Anda baru sekali atau baru pertama kali nih ngirim email atau selama ini Anda ngumpulin email ya, tapi nggak pernah Anda pakai gitu kan, banyak kasus seperti itu ya. Email dikumpulin tapi nggak pernah dipakai, terus setelah Anda bongkar ternyata terkumpul malah 1.000 email, Anda kumpulin, Anda broadcast, ya pertama kali tidak akan terjadi penjualan. Ini hampir pasti juga, ya. Sama kayak tadi di hukum Toscoin. Kalau kita ngetos sekali, hampir pasti juga tidak akan langsung muncul gambar angklung 50-50 kan gitu, ya. Nah inilah banyak yang terjadi, oke? Tapi setelah Anda ngemail 10 kali, ya 10 kali email Anda kirimkan ke tadi 100 orang database yang di kasus pertama kita, ya. Pas mengirimkan ke 10, ada yang beli, ya. Anda ngirimkan 10 kali ada yang beli, kirimkan 10 kali ada yang beli, oke? Nah, jadi Anda mulai dapat pola. Ini yang saya maksud adalah saat Anda melakukan sesuatu cukup sering, ya 10 kali itu kan udah cukup sering lah, ya. Ini kan ilustrasi aja, ya. Jadi Anda kirimkan email 10 kali dapat satu pembeli. Terus Anda ngirim 10 email lagi, dapat lagi satu pembeli. Anda kirim lagi 10 lagi, dapat satu lagi pembeli ya. Udah mulai muncul polanya, ya. Jadi inilah the law of averages mulai bekerja. Oke, jadi yang tadi Anda ngirim satu kali nggak ada hasilnya, sekarang Anda ngirim tiap 10 kali, kok ada yang beli. Ngirim lagi 10 kali, kok ada yang beli. Ngirim lagi 10 lagi, kok ada yang beli gitu ya. Jadi tiap 10 1 10 1 10 mulai muncul polanya ya, sebuah pola atau sebuah rasio tadi ya, 10:1 mulai muncul. Anda mulai semangat, ini banyak nih closing dari emailnya kan gitu ya. Nah, yang menarik dari the law of averages adalah sekali dia kelihatan polanya, pola itu cenderung berlanjut. Saya ulangi, begitu Anda melihat polanya, 10 email satu closing, 10 email satu closing penjualan, 10 email satu closing penjualan gitu ya. Anda melihat pola itu, polanya akan cenderung berlanjut. Oke? Jadi yang tadinya 10 email buka satu, 10 email buka satu, 10 email buka satu, tiba-tiba suatu hari Anda ngirim 10 email yang buka 2. Loh, ya, yang beli 2 maksudnya, bukan yang buka. Ya, 10 email beli 1, 10 email beli 1, 10 email beli 1, tiba-tiba 10 email loh, yang beli kok 2. Kan gitu. Artinya apa? Artinya omset Anda bisa double kan gitu kan ya. Oke. Kenapa ya? Tadinya yang 10 yang beli 1, omset Anda mungkin 100, sekarang 10 yang beli 2, omset Anda jadi 200 bulan ini. Kenapa? Yang buka udah double. Oke. Nah, kenapa yang membeli melalui email Anda bisa bertambah? Ada 2 alasan. Yang pertama tentu saja Anda makin jago, bener nggak? Ya. Anda makin jago nulis, Anda makin jago ngirim email, Anda tahu subjek apa yang harus Anda tulis yang tadinya nggak tahu. Anda tahu harus milih kata-kata seperti apa yang tadinya nggak tahu. Anda tahu jam berapa orang buka email karena datanya sudah ada kan gitu. Anda tahu subjek mana yang paling menarik. Anda tahu bagaimana cara bikin call to action CTA. Anda tahu bagaimana cara closing, cara follow up dan lain-lain. Anda sudah makin jago. Kenapa? Sudah yang keberapa kali Anda ngirim kan gitu ya. Kiriman email Anda yang dengan yang 10 email Anda yang pertama dengan 10 email kedua, 10 email ketiga, 10 email keempat, udah pasti beda. Ya. Anda sendiri kalau baca email Anda misalnya setelah ya saya pribadi deh. Saya ngirim sudah tahun 2016 itu saya ada ngirim sekitar 300-an, 320-an campaign ya. Itu saya cek email saya di Januari tahun lalu ya, di bulan 1 tahun lalu. Itu lucu banget bacanya ya. Kenapa? Saya sudah banyak berubah. Ya, gaya nulis email saya sudah banyak berubah, gaya promosi saya sudah banyak berubah ya. Dulu terlalu ngikutin formula buku teori, sekarang sudah lebih ngalir gitu ya. Jadi saya baca email saya dulu tuh lucu. Wah, ini orang email elek gini kok ada yang beli. Saya sampai mikir gitu. Kenapa? Saya sudah berubah ya. Ya boleh dibilang skill saya nambah. Kenapa? Saya sering banget ngirim email kan gitu ya. Nah, selain Andanya makin jago, si penerima email juga semakin biasa. Bener nggak? Semakin biasa membuka email dari Anda. Ya, jadi makin lama yang buka ya makin rame kan gitu. Ya, 10 tadinya 10-1, tadinya 10-1, sekarang 10-2. Mungkin setelah Anda ngirim email 5 kali 10 gitu ya, email ke-60 yang Anda kirim, udah 3 yang beli. 10 3, Anda ngirim 10 3, Anda ngirim 10 email 3, 10 email 3. Terus 10 email 4, 10 email 4, nambah terus kan gitu ya. Jadi dua sisi makin terbiasa. Anda semakin terbiasa nulis, yang buka email kalau dia belum berhenti berlangganan, belum unsubscribe juga semakin terbiasa ngebuka dan ngebeli email ngebeli dari penawaran melalui email Anda gitu. Oke. Nah, sebuah pola akan terus muncul ya. Jadi makin lama garis ini akan makin turun. Ya, Anda broadcast email, yang beli makin banyak, broadcast lagi yang beli makin banyak, broadcast lagi yang beli makin banyak gitu ya.
Walaupun tentu saja tidak akan bisa sampai ujung polanya. Kenapa? Ya nggak mungkin Anda ngirim 10 email, 10-10-nya closing semua ya. Mungkin agak agak butuh level jenius lah untuk di titik itu ya. Dan ya saya belum pernah ngeliat orang yang tingkat konversinya 100% ya. Dia ngirim 10 email, 10 closing ke 100 database-nya belum pernah. Oke. Tapi ini sebuah fakta, email Anda tidak akan pernah dibuka oleh semua orang di dalam list atau dalam database Anda. Yang saya maksud list adalah database ya. Email Anda tidak akan pernah dibuka oleh semua orang. Jadi Anda saat ngirim email ke 100 orang, tidak mungkin 100-100-nya buka email. Ya, saya udah di email marketing dari tahun 2012, 2013 ya. Saya belum pernah open rate-nya 100%. Open rate adalah istilah yang digunakan dalam email marketing perbandingan dari email terkirim dengan orang yang buka email ya, dan tidak pernah 100%. Oke? Tapi Anda juga tidak membutuhkan semua orang untuk buka email Anda untuk menambah keuntungan bisnis. Gak perlu semua orang juga buka, gitu loh. Ya, ini juga fakta. Ya, banyak orang terlalu khawatir, oh mas, kok open rate-ku cuma 10%, open rate-ku cuma 20%. Ya, artinya open rate 10% adalah dari 100 orang yang 100 email terkirim, ada 10 orang yang buka. Ya, itu open rate 10% artinya. Ya, Anda tidak membutuhkan semua orang. Anda nggak butuh open rate 100% untuk menambah keuntungan bisnis Anda. Ingat, kalau Anda ke bank, teller bank itu nggak akan nanya, Mas open rate-nya berapa? Enggak. Ya. Teller bank nggak akan nanya itu. Oke. Nah, saya akan kasih Anda contoh. Andaikan email Anda yang terkirim sama dengan tendangan bebasnya Cristiano Ronaldo. Nah, artinya kita harus lihat statistik. Kalau Cristiano Ronaldo nendang tendangan bebas misalnya, berapa kali tendangan bebasnya gol? Di mana gol ini artinya adalah email Anda closing, terjadi penjualan gitu ya. Kita lihat statistiknya, ya. Cristiano Ronaldo 275 kali tendangan bebas, hanya 18 gol, artinya hanya 6,5%. Artinya apa? Artinya dari Anda ngirim email ke 100 orang, yang beli cuma 6,5%-nya. Artinya cuma ya karena nggak ada orang setengah ya. Artinya cuma 6 orang yang beli. Ya, kita bilang 7 deh biar Anda seneng gitu ya. Biar lebih banyak. Kita bilang 7. Artinya dari 100 orang yang terima email, 7 orang beli. Itulah artinya 6,5% ya, kira-kira seperti itu ya. Ronaldo tidak pernah 100% gol dalam setiap free kick, nggak pernah ya. Dan ini saya bingung kenapa setiap orang khawatir banget sama open rate ya. Khawatir banget sama orang nggak ada yang buka email saya mas. Orang nggak ada yang buka orang nggak ada yang beli dari email. Sebagian besar memang tidak akan beli. Ini fakta. Ya, sebagian besar memang tidak akan membuka email Anda. Ini fakta, ini sebuah data yang harus Anda terima, sebuah kenyataan yang Anda terima. Tidak akan semua orang dari semua database Anda itu akan membuka email dan membeli dari Anda melalui email. Ya, ini sebuah fakta. Oke, tapi lagi Ronaldo juga nggak 100% gol dalam setiap free kick. Nah, berapa yang dihasilkan Ronaldo? Dengan hanya 6,5%, Ronaldo menghasilkan gaji 8,1 miliar per minggu. Jadi dengan tingkat keberhasilan hanya 6,5%, penghasilan Ronaldo adalah 8,1 miliar per minggu. Apa artinya? Artinya Anda tidak perlu tingkat keberhasilan sampai 100%, nggak perlu. Ya, kalau Anda, ya saya dulu di awal, saat saya main email marketing, konversi saya hanya 1,3%, 1,3%, bayangin. Jadi dari 10.000 email kalau saya broadcast, itu hanya terjadi seratusan pembelian. Tapi 100 pembelian ini nilai rupiahnya sudah cukup untuk saya membesarkan bisnis saya, membangun bisnis saya, gitu ya. Jadi Anda juga tidak perlu open rate yang sampai 50%, 60%, 100%, nggak perlu gitu ya. Anda nggak perlu pusing memikirkan orang yang nggak buka email Anda, nggak perlu. Yang harus Anda pikirkan adalah yang buka ini gimana caranya biar beli, yang beli gimana caranya biar beli lagi. Itu yang harus Anda fokuskan, oke? Ingat, Anda tidak membutuhkan semua orang untuk membuka email Anda untuk menambah keuntungan bisnis. Tidak perlu, saya ulangi lagi saking pentingnya, oke? Nggak perlu semua orang buka. Yang penting adalah Anda ngirim sebanyak mungkin, tambah terus subscriber Anda sebanyak mungkin, supaya the law of averages-nya mulai keluar, kan gitu, ya. Oke? Nah, intinya, tambah subscriber yang banyak, tambah orang database Anda yang tadinya 100 harus ditambah jadi 200, yang 200 harus tambah jadi 400 gitu terus. Yang 400 jadi 1000, yang 1000 jadi 2000 ya. Tambah terus supaya the law of averages-nya mulai keluar ya. Dan kirimkan email yang banyak. Jangan pernah berhenti ngirimin email promosi. Ingat, apapun yang Anda lakukan akan selalu ada orang yang berhenti berlangganan. Akan selalu ada orang yang berhenti dari langganan email Anda, akan ada selalu orang yang keluar dari database Anda pasti. Oke? Jadi jangan dipeduliin orang yang unsubscribe, jangan peduliin orang yang nggak buka email Anda, jangan peduliin orang yang nggak beli. Fokus Anda adalah ngirimkan email yang banyak supaya law of averages-nya muncul, rasionya muncul, polanya muncul. Ya, kirimkan email setiap hari. Loh mas, aku nggak bisa nulis, paksain. Ya, nggak harus wah, nggak harus bagus. Yang penting
keluar emailnya, terkirim emailnya. Ya, ingat, tidak apa Anda kalah skill, tapi Anda harus menang rajin. Anda nggak apa-apa nggak bisa nulis. Ya, Anda harus menang rajin. Anda harus ngirim setiap hari. Anda harus nulis setiap hari. Ya, uh, ada kemarin orang yang datangin saya di sebuah seminar ngomong ke saya, Mas, saya sering banget buka email Mas Fikri, tapi saya nggak pernah beli. Dia bilang gitu. Ya saya bilang tidak apa-apa. Ya, artinya saya ngirim email misalnya setiap 10 yang beli 3. Ya, setiap 10 orang terima email yang beli 3, misalnya seperti itu, 30% deh kita bilang. Ya, setiap 10 yang beli 3. Berarti Mas bukan bagian dari 3, Mas bagian dari 7, benar nggak? Ya. Jadi kalau Mas tidak mau berperan di bagian yang 3 dari 10 yang tempat saya closing, ya jadilah bagian yang 7 supaya keluar yang 3-nya kan gitu. Ya, supaya pola 3-nya keluar. Oke, itulah the law of averages. Nah, bagaimana caranya nambah subscriber? Bagaimana caranya menulis email setiap hari? Sudah ada saya bikin kursus lengkap di kirim.email yang semua linknya bisa Anda jumpai di video ini ya. Jadi email apa yang harus Anda tulis, bagaimana cara nambah subscriber, bagaimana cara bikin strategi autoresponder, and so on, semua sudah ada di bawah video ini, silahkan diklik. Anda harus login ke forum kirim.email untuk mengikuti semua materinya. Oke? Jadi jika Anda nonton video ini dan Anda belum terdaftar di kirim.email, silahkan daftar, tombol daftar juga ada di bawah. Oke? Silahkan daftar, ikutin semua materinya, dan jalanin law of averages. Kirim email setiap hari, tambah subscriber terus, kirim terus, tambah terus. Ya, sambil jalan Anda bisa belajar bagaimana cara nulis email yang bagus, bagaimana cara bikin subjek yang bagus, and so on. Tapi sekarang bukan waktunya Anda mikirin itu, sekarang waktunya Anda ngirim email yang banyak, oke? Supaya polanya mulai muncul, oke? Terima kasih. Sampai ketemu di kursus-kursus saya yang lain di bawah video ini. Selamat ngirim email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.